Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Keluarga Sehat. Masih bersama Sinse Fong, ahli terapis alat Tiongkok. Sinse, tadi mau cerita katanya, ada cerita pasien Sinse yang jadi ada satu pasien, kita sharing. ini nyata ya, ada satu pasien baru beberapa hari yang lalu datang ke tempat saya. Laki-laki ini di lehernya ini udah pasang selang, udah cuci darah seminggu 2 kali. Kenapa tuh? Penyakit apa? Jadi awalnya itu jantungnya bengkak. Berobat medis. Setelah sekian tahun, akhirnya apa? Konsumsi kimia, ginjalnya jebol, cuci darah. Udah kayak gitu. Sekarang saya nggak mau ngomongin, oh ini jelek, oh ini bagus, oh ini jelek. Saya nggak boleh bilang medis jelek, nggak, bukan. Tapi kalian harus cobalah berpikir. You punya ginjal umurnya berapa tahun? You punya jantung umurnya berapa tahun? Gitu loh. Kalau masih kuat, you rasa kalian atau bapak atau ibu masih kuat, rasa-rasanya, oh jantung saya masih kuat nih, oh silakan, gitu loh. Tapi kalau sudah, udah ngadat tuh bahaya dia. Jadi udah pakai selang gitu? Udah pakai selang. Pasiennya, usia berapa Sinse? 50 lebih. 50 lebih. Jadi jangan sampai, saya cerita begini kenapa? Buat motivasi buat kita, ayolah. Sebelum itu semua terjadi, sembuhkanlah tensi kalian gitu loh. Kalau udah tensi kalian udah sekian lama, jantung kalian bengkak, ginjal kalian mengecil atau bahkan sampai kena stroke, kan itu nambah penyakitnya. Betul dong? Saya bukan mau takut-takut, tapi ayo datang sembuh. Sebentar itu tensi, sebentar. Jaga emosi, jaga pola pikir, pola makan, berobat tempat saya, datang beres kok. Why not? Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Ada cara-caranya, trik-triknya ada gitu loh. Di Sinse ya punya trik-trik itu. Jadi emang ini menarik, ada pasien yang sudah ya bisa kita katakan berobat ke medis begitu ya. Ya. Namun dari tadinya jantung bengkak malah jadi komplikasi ke ginjal juga karena sering konsumsi obat kimia itu. Dan banyak kimia. Terus ditangani sama Sinse, berarti pakai herbal ini ya, pakai herbal ini. Sampai sekarang juga masih. Uriumnya nggak terlampau tinggi, kreatininnya 2, sekian. Tapi kenapa mesti cuci darah seminggu 2 kali? Iya. Mestinya seminggu sekali juga masih cukup. Tapi karena pola makannya masih suka yang hijau, ya mau tidak mau racunnya dibuang. Yang hijau tuh kayak tumbuhan gitu? Iya. Sayuran hijau, sayur asam, emping, melinjo. Itu udah nggak boleh. Air kelapa. Oh, nggak boleh? Pisang. Itu nggak boleh. Untuk cuci darah itu udah nggak boleh. Iya. Kenapa pisang saya nggak boleh? Maaf. Banyak orang Bandung suka makan pisang. Kenapa pisang nggak boleh? Pisang itu sebetulnya apa sih? Pisang itu mengandung kalium. Hanya mengandung kalium. Kalium itu untuk memberikan kita tenaga. Nah, ini memberatkan kinerja dari ginjal. Sama dengan air kelapa, hanya mengandung kalium. Saya bukan mau bilang, oh air kelapa jelek. No, bukan. You punya sakit ginjal, lu minum konsumsi air kelapa, oh jebol ginjal. Hati-hati. Jadi ada beberapa pantangan yang benar-benar aman dan tidak aman bagi sakit ginjal. Dan juga kalau lambung mah udah pasti lah ya, kayak pedes-pedes gitu. Kamu kan suka pedes? Iya, seblak itu susah banget ya, khususnya wargi Bandung mungkin. Tapi ada itu wargi Bandung biasanya dominan yang berobat penyakitnya apa sih Sinse biasanya? Yang banyak tensi, lambung, sama saraf kejepit atau pengapuran. Lambung, saraf kejepit, itu yang sering familiar kita temui ya. Efek jatuh, efek tabrakan, efek duduk terlampau lama, efek ngangkat berat itu salah posisi, itu bisa bikin saraf kejepit atau terkadang di usia tua terjadi OA, osteoartritis. Di lututnya ini penipisan selaput sendi. Jadi lututnya bengkak karena dia punya sendinya habis. Itu yang lagi banyak. Gitu loh. Ngeri sih. Persendian. Mungkin dulu waktu mudanya kerjanya over, terlampau berat. Nah, itu bisa bikin penipisan selaput sendi. Luar biasa ya Sinse, ini semua penyakit ditangani ya, mulai dari syaraf kejepit juga. Tapi ini kalau syaraf kejepit L4 pinggang ke atas mah biasanya saya beresin sebentar. Langsung sembuh. Iya. Di hari itu juga. Betul. Pakai apa yang totok itu ya? Totok aja cukup. Totok cukup, saya masuk obat. Udah nggak perlu datang lagi kalau udah nggak sakit. Mau ngapain sakit lama-lama? Luar biasa ya Sinse ini. Kita kembali lagi ke hipertensi Sinse. Ini bagaimana pasien gitu ya bisa
bisa dikatakan menurun gitu loh tensiannya tuh, apa yang biasanya Sinse kasih tahu lah gitu istilahnya ke pasien? Yang pasti pola makannya saya atur, saya masuk jamu tetes juga udah beres kok. Atau saya masuk obat, bisa, nggak ada masalah. Iya. Ada beberapa titik, jadi si pasien datang ini saya mesti lihat yang mana yang krusial, yang mana yang lebih penting, gitu loh. Contoh, pasien datang dengan stroke, oke? Ada stroke, ada kolesterolnya tinggi, ada banyak macam lah. Iya, nah, iya. stroke-nya dulu nih saya beresin nih. Saya mau kejar gitu loh. Okay. Obat yang bagus saya masuk obat stroke. Nah, yang celemendre ini saya bantu nanti. Oke. Jadi dilihat dari penyakit mana sih yang bisa cabut nyawa. betul Yang paling penting. ditangani yang itu dulu. Iya, yang paling gitu. penting itu. Oke. Ada nggak sih pasien yang dia datang mendiagnosa sendiri penyakitnya, ternyata penyakitnya tuh nggak satu, dia justru komplikasi banyak, sering ditemui sama Sinse? Ada. Oke, salah satunya mungkin dari hipertensi ini ke jantung, ke ginjal. Lambung. Oh, lambung. Awalnya lambung. kenapa? Oh, sakitnya sakit pala ini badan pada sakit. Bilangnya, oh kenapa ini sih saya tulang saya kok nggak enak gini. Padahal mah sakitnya lambung. Mereka mikirnya apa tuh? Biasanya Saraf kejepit. Saraf kejepit. Padahal berbeda ya, walaupun mungkin gejalanya tuh hampir sama, tapi ternyata penyakitnya Ya, daripada beda. salah ngobatin, enggak kan Betul. terkadang ada kemarin tuh anaknya ngomong, nih mama nih, tetangga beli obat ini bahaya. Dia ikut-ikutan beli. Tetangga sono beli obat ini Betul. bahaya, ikut-ikutan beli. Iya. Jadi main asal sembarang konsumsi, coba-cobain jadi kelinci percobaan. Jangan. Betul. Yang Jangan rusak sampai badan kayak gitu. sendiri Betul. gitu loh. Yang Jangan rusak sampai badan sendiri. urusan obat tuh kita FOMO atau fear of missing out, ikut-ikutan, jangan sampai kayak Jangan gitu. ikut-ikutan. Luar biasa. Coba Sinse. cari yang benar gitu loh. Oke. Saya sebenarnya sakitnya apa? Berobat yang tepat, Betul. pakai logika. Luar biasa. Akan kita bahas lagi nih, masih ada beberapa segmen lagi. Luar biasa pembahasan kita mengenai hipertensi kali ini, namun akan ada jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di iNews Jabar. Apa yang Ibu derita saat ini? Sebelumnya saya kesini ini sakitnya ini saraf kejepit. Saraf kejepit. Sampai saya nggak bisa jalan 2 minggu. Memang saya nggak berdaya ya, nggak bisa apa-apa. Jadi udah pakai kateter, udah pakai pampers, itu mandi juga nggak bisa gitu kan. Ya bagaikan mayat hidup lah ya. Saya cari informasi untuk alternatif. Langsung ke sini. Oh, Langsung ke sini. Tadinya Ibu benar-benar total Total bed rest. nggak bisa apa-apa, saya malu gitu. Sudah berapa kali Ibu datang? Untuk saraf kejepitnya alhamdulillah 4 kali sudah sembuh, sudah bisa jalan ya. Sekarang keluhan saya adalah diabetesnya. Diabetesnya. Pertama kali pengobatannya saya nggak boleh ditolong oleh anak-anak saya. Waktu pertama tuh saya diantar 4 orang gitu ya, nggak bisa jalan. Kemudian biarkan mamamu sendiri gitu kan. Jadi 1 kali datang aja kita udah merasakan perubahannya gitu. Yang tadinya saya digotong 4 orang suruh jalan sendiri gitu ya. Kalau boleh saya tahu apa harapan ke depan? Insya Allah ya di Sinsefong ini semakin dikenal, pengobatannya selain murah ya, kemudian obatnya itu yang hebat ya, yang bagus gitu ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Bapak kesini ngantar orang tua ya? Iya, Iya. Dan Ibu menderita apa nih Pak? kayaknya stroke ini kayaknya. Stroke? Stroke ya. Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ya. Kakinya sama tangannya ini nggak bisa bergerak sama sekali. Total? Total ya. Tapi bicaranya bisa Pak? Bicara bisa cuma agak kurang jelas. Agak kurang jelas. Mohon maaf Pak, Bapak tahu pengobatan Sinsefong ini dari mana? Dari televisi Ibu. Dari televisi? Iya, saya sering ikutin siarannya. Siarannya di televisi. Dan ini Bapak datang untuk yang Pertama kali. pertama? Oh iya. Harapan Bapak jika berobat ke sini apa? Ya mudah-mudahan ya supaya cepat sembuh Ibu. Amin. Dan berjalan seperti Seperti sedia biasa. kala ya. Baik Bapak, terima kasih dan saya doakan semoga cepat sembuh ya Ibu ya.